Ya adik-adik, kembali lagi di channel Mate Lagi. Oke, selamat berjumpa kembali. Hari ini saya akan membuat video relasi dan fungsi. Ini materi di kelas 8 ya. Semoga dengan pembelajaran video ini kamu dapat, adik-adik semua dapat belajar lebih baik ya. Semoga ini video membantu untuk pembelajaran adik-adik. Oke, langsung saja kita bicara tentang relasi. Relasi ini adalah pelajaran yang bisa dibilang gampang ya. Kenapa? Karena tidak terlalu susah untuk memahaminya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Apa itu relasi? Relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau domain dan anggota daerah kawan atau kodomain ya. Nah, di sini kamu harus paham domain itu apa dan kodomain itu apa. Oke. Nah, di sini relasi, kita bicara relasi. Apa contoh-contoh relasi yang biasanya digunakan di pembelajaran matematika? Nah, ada kekurang dari, ada kegemaran, ada lebih dari, faktor dari, kuadrat dari, dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya ya. Akar kuadrat dari, ibu kota dari, negara dari. Nah, itu contoh-contoh yang lain. Nah, menyatakan relasi. Nah, relasi ini dapat dinyatakan dengan berbagai cara ya. Ada 3 cara. Yang pertama diagram panah. Nah, diagram panah ini adalah memasangkan domain ke domain. Seperti apa kira-kira? Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya. Di sini bisa dilihat yang mana domain, yang mana kodomain. Oke. Nah, inilah kodomain ya. Nah, biar lebih paham ya. Inilah domain ya. Anggota dari A yaitu domain. Dan anggota dari B ini disebut kodomain. Oke. Nah, seperti yang kita lihat tadi, daerah asal dan daerah kawan. Oke. Yang berikut dengan diagram Cartesius. Nah, Cartesius kita sudah tahu ya, yaitu bidang X dan Y. Nah, seperti apa ya? Nah, seperti ini contohnya. Ya. Jadi semua diagram Cartesius di relasinya dituangkan dalam diagram Cartesius. Oke. Nah, yang berikut pasangan berurutan. Pasangan berurutan berarti pasangan domain dan kodomain dipasangkan berurutan. Seperti apa? Seperti ini. Indonesia Jakarta, Jepang Tokyo, Korea Seoul, Prancis Paris, ya. Oke, paham ya 3 cara ini ya. Nah, kalau kita sudah paham 3 cara ini, pasti kita akan mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang fungsi. Oke, ya, kita bahas pertama diagram panah. Oke, diagram panah ini seperti yang tadi sudah kita singgung ya. Di sini bisa kamu lihat, biar kita lebih perjelas apa itu sebenarnya diagram panah ya. Oke, lihat. Di sini namanya ada, ini tadi disebut apa? Domain ya, domain. Oke, domain. Dan yang satu lagi ini namanya kodomain. Nah, di sini sudah tertulis ya, daerah asal atau daerah tujuan atau daerah kawan. Ada juga yang mengatakan daerah tujuan. Nah, ada lagi muncul kata-kata range ini, range ya. Range ini disebut juga, yaitu sering disebut daerah hasil. Oke, daerah hasil. Nah, artinya di sini hasil pemasangan dari domain ke domain itulah yang menjadi range. Oke, artinya setiap anggota range pasti anggota dari kodomain. Paham ya? Tetapi kodomain tidak berarti harus range ya. Oke, next. Koordinat Cartesius. Nah, kita bicara koordinat Cartesius seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dia dituangkan dalam koordinat Cartesius ya, X dan Y. Nah, kamu harus paham biasanya sumbu X ini ya, sumbu X ini sumbu Y.
Biasanya sumbu X ini dijadikan domain, ya, domain. Oke. Dan kodomainnya itu di Y. Nah, bisa kamu lihat ya. Jadi kalau misalnya ada pasangan nanti, misalnya nih, seperti kakak buat di sini 1, 2, 3. Saya buat di sini 1, 4, 9 atau 16 juga ya. Nah, di sini ini misalnya pasangan A, ini himpunan A, ini himpunan B. Kita akan pasangkan dengan nama relasi. Misalnya nama relasi adalah akar kuadrat dari. Nah, ini nama relasinya. Kalau akar kuadrat dari, berarti bisa kita pasangkan, ya, bisa kita pasangkan. Nih, berarti 1 akar kuadrat dari 1, betul ya? 2 akar kuadrat dari 2, 3 akar kuadrat dari 9. Nah, di sini bisa kita buat, berarti yang kita tuangkan di sini adalah berarti 1, ini tadi ya, ini di sumbu X ya, ini di sumbu Y. Oke, X-nya 1, Y-nya 1 juga, berarti di sini 1. Oke. X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 4. Nih ya. Nih. Oke. X-nya 3, Y-nya 9. Nih. Oke. Ini dia cara memasangkan ke koordinat kartesius. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, pasangan berurutan seperti yang sudah Bapak bilang tadi, yang sudah saya bilang tadi ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini kamu harus tahu menentukan yang mana domain, yang mana kodomain ya. Nah, saya sudah jelaskan di sini. Di sini ini domain, ini kodomain. Artinya yang bertanda merah, tulisan merah, ini domain. Yang tulisan hitam, ini kodomain. Nah, sekarang artinya di sini domain dan kodomain dipasangkan langsung ya. Ini pasangannya ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya. Oke. Nah, di sini prinsipnya adalah ketika kita lihat misalnya kita buat ini ke dalam diagram panah ya, diagram panah. Ini Indonesia, kita singkat aja. Ini Jepang, ini Korea, ini Prancis, ya kan? Ini Jakarta, Tokyo, Seoul, Paris, ya kan? Nah, apa nama relasinya ini? Ya, nama relasinya bisa kita buat kota di atau ibu kotanya, ya kan? Ibu kotanya, bisa juga ya. Berarti Indonesia ibu kotanya Jakarta, Jepang ibu kotanya Tokyo, Korea Seoul, Prancis Paris. Nah, seperti itu berurutan. Oke, paham dengan pasangan berurutan ya? Artinya dia dipasang dalam bidang koordinat seperti koordinat X, Y, ya. Ya, setiap pasangan. Nah, kita lanjut. Coba kita lihat contoh berikut. Nah, kita disuruh di sini, misalnya nih, menentukan nama relasi, ya. Misalnya, tentukan nama relasinya, ya. Nah, sekarang untuk menentukan nama relasi ini bisa kita buat apa nih? Ya, berarti si Edi melon, Susi apel, Budi mangga, Wati jeruk. Nah, di sini bisa kita lihat ini kan makanan nih. Makanan ya. Ini nama orang. Berarti bisa kita buat apa namanya? Iya. Kesukaan. Ya. Kesukaan. Artinya Edi kesukaan mangga. Ya kan? Budi kesukaannya mangga, Edi kesukaannya melon, ya kan? Dan Wati memiliki 2 kesukaan, yaitu melon dan jeruk. Bisa ya? Oke, mantap, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi nama fungsinya? Tadi ada banyak ya, ada kuadrat dari, akar kuadrat dari, faktor dari, kurang dari. Oke. Nah, seandainya kita buat ini kurang dari, 1 kurang dari 1 tidak. Sudah salah ya, kalau di sini benar ya, 2 kurang dari 4, betul. Tetapi ini harus dipasangkan ke sini karena 2 kurang dari 9 juga. Berarti untuk nama relasi kurang dari tidak tepat. Nah, yang paling tepat saya rasa di sini adalah akar
Iya, akar kuadrat dari. Oke, ya kan? Nah, kalau ini apa kira-kira? Nah, kalau kita buat kurang dari 1 kurang dari 2 betul, 2 kurang dari 3 betul, 3 kurang dari 4 betul. Nah, seandainya kita buat ini kurang dari, maka 1 ini harus dipasangkan ke 3 juga. Kenapa? Karena 1 kurang dari 3. Berarti itu tidak tepat. Nah, coba kita lihat yang lebih tepat, yaitu 1 dengan 2 perbedaannya 1, 2 dengan 3 perbedaannya 1, 3 kurang 4 dan 1. Berarti kita bicara dari sini ya, berarti bisa kita namakan relasinya yaitu 1 kurangnya, ya kan? 1 kurangnya dari. Bisa kita masukkan misalnya nih, berarti A 1 kurangnya dari B, betul tak? 1 kurangnya dari 2, betul ya? 2 1 kurangnya dari 3. Paham? Iya. Oke, paham sampai di sini? Betul, paham ya? Nah, sekarang coba kita lihat ini. 2 dipasangkan ke 3, 2 dipasangkan ke 4, 2 dipasangkan ke 5, 2 dipasangkan ke 7. Ya, 5 dipasangkan ke 7 saja, 6 ke 7 saja. Kira-kira apa nama relasinya ini cocoknya? Iya, nama relasinya kurang dari. Bagus, kurang dari, ya kan? Artinya A kurang dari B. 2 kurang dari 3, ya kan? 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 2 kurang dari 7, 5 kurang dari 7. Karena kenapa nggak ke 5? Karena bukan kurang dari, sama nanti dia ya. Oke, paham ya sampai di sini adik-adik sekalian ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Nah, misalnya nih, saya buat contohnya gini. Yang berikut ya, relasi. Apa nama relasinya ini? Nah, saya kamu buat gini. Saya buat diagram panah saja ya. Nih. 1, 2, 3, 4. Saya buat di sini. Ini A, ini B. Ini saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang saya akan buat pasangannya. Kira-kira nama relasinya apa? Gitu kan? Lihat ya. Saya pasangkan ini ke sini. 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 Sorry, bukannya. Bentar ya. Apa nama relasinya ini nanti? Oke. Ya, ini ke sini. Oke. 3 ke sini. 4 ke sini. Nah, apa nama relasinya ini? Iya, contohnya ini namanya adalah relasi faktor dari. Ya, arti dari faktor dari di sini adalah bahwa A ini dapat membagi si B. 1 dapat membagi 1, betul. 1 dapat membagi 2, betul. 1 dapat membagi 3, betul juga. Paham ya? Kamu harus bisa paham bagaimana menentukan nama relasinya. Nah, sekarang saya coba nih nomor 2, ya kan? Misalnya A. Anggotanya saya buat 1, 2, 3, 4. B. Saya buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, nama relasinya coba gambarkan kan ke dalam diagram panah. Jika nama relasinya dua kurangnya
dari. Ini nama relasinya. Sekarang tinggal menyelesaikan. Caranya gimana? Gampang sangat ya, gampang sangat. Lihat. Pertama kita buat dulu anggota domainnya ya. Ini domain. Oke, ini domain. Ya. Di mana domain di situ anggotanya 1, 2, 3 dan 4. Sekarang kita masuk anggota si kodomain. Apa kodomain? Yaitu si B. Anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita pasangkan. Ayo adik-adik, pahami ya. Kita pasangkan. Karena dia 2 kurangnya dari, berarti selisihnya 2. Berarti ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Oke. Paham ya? Nah, misalnya ditanya apa saja anggota domainnya. Domainnya yaitu 1, 2, 3, 4. Inilah domainnya. Apa saja kodomainnya? Iya, kodomainnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah kodomainnya ya. Nah, apa yang menjadi range? Nah, ingat, range itu adalah setiap anggota kodomain yang memiliki pasangan. Sekarang coba kita cek yang mana saja yang memiliki pasangan di kodomain. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Berarti anggotanya adalah, ayo apa saja anggotanya? Iya, jadi anggotanya adalah 3, ya kan? 4, 5, dan 6. Paham adik-adik ya? Iya, gampang kan? Nah, masih ada video lain kali. Ingat, tetap ikuti video kakak, karena masih ada lanjutan dari relasi dan fungsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa pertahankan prestasinya.